Halo guys, kembali lagi di channel Maulia Soleman. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses pemijahan ikan koi kita untuk kedua kalinya. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah menonton di channel kita sudah pernah melakukan pemijahan ikan koi yang pertama kali. Untuk video lengkapnya teman-teman bisa lihat di link di atas ya. Nanti kita juga akan taruh di description box. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan kolam pemijahan. Jadi apa aja yang dipersiapkan? Yang pertama jelas adalah kolamnya. Yang kedua kakaban untuk nanti menempelnya telur. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk menaruh atau memberikan aerator supaya nanti ikan-ikan kita tidak kekurangan oksigen. Untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang jenis-jenis kakabannya, terus persiapan-persiapannya, teman-teman bisa lihat di video kita yang tentang pemijahan yang pertama kali ya. Itu semuanya lengkap banget ada di sana. Langkah yang kedua, kita melakukan pemilihan indukannya. Ini sekarang kita melakukan pemilihan indukan betinanya. Ini jenisnya antara Gosiki atau Kujaku ya teman-teman. Tapi kita sih lebih condongnya ini kayaknya ngelihatnya ini adalah Kujaku ya. Jadi kita bilang ini Kujaku aja. Teman-teman bisa lihat dia sudah hamil. Perutnya juga sudah gembur, jadi dia sudah siap untuk dipijahkan. Kemudian kita melakukan pemilihan indukan jantannya. Kita ini ada 3 indukan jantan. Yang pertama adalah Chagoi, yang duanya adalah Sanke, tapi ada satu Sanke yang Aragoke. Untuk teman-teman yang belum bisa memilih mana jantan dan mana betinanya, itu udah lengkap juga di video kita sebelumnya cara untuk memilih jantan, membedakan jantan dan membedakan betinanya. Intinya adalah bisa dilihat di kepalanya, kalau ada greget-gregetnya maka dia adalah jantan. Kemudian selanjutnya kita tinggal memasukkan saja indukannya ke dalam kolam pemijahan. Kali ini kita memasukkannya sekaligus, jadi semuanya kita taruh indukannya, 1 betina dan 3 jantan. Jadi naruhnya ini kita taruh pagi-pagi supaya nanti pemijahannya selesai di pagi harinya. Sebenarnya bisa juga ditaruh di siang hari, tapi jangan sampai ditaruh di sore hari sih, jadi itu akan kelamaan. Dan ada juga yang menaruhnya itu betinanya dulu, nanti selang beberapa jam, 2 jam, baru ditaruh nanti jantannya. Itu terserah mana sih metodenya, dan semuanya sih bisa terjadi untuk pemijahan sih teman-teman. Jadi sah-sah aja pakai yang mana aja. Nah, jadi ceritanya kita ngintip nih teman-teman proses pemijahannya malam-malam. Maaf ya ikan-ikan, kita intip. Jadi teman-teman bisa lihat mereka sudah berkejar-kejaran. Artinya pemijahan ini insya Allah berhasil. Dan besoknya kita bisa lihat akan ada tanda-tanda pemijahan. Jadi teman-teman bisa lihat nanti kalau pemijahan malamnya kalau tidak ada pergerakan, ya berarti kemungkinan besar pemijahannya tidak terjadi. Biasanya ada beberapa faktor kenapa pemijahan itu tidak berhasil. Yang paling utama faktornya adalah kesiapan indukannya teman-teman. Jadi misalkan kita udah punya indukan betina dan betinanya itu tidak siap, yaitu tidak terjadi pemijahannya. Contohnya indukannya itu udah kelihatan hamil tapi ternyata itu belum siap, perutnya masih keras, atau ternyata indukannya kelihatan hamil tapi ternyata itulah dropsy atau dia perut buncit ya, dia juga
tidak siap untuk dipijahkan. Untuk yang jantannya itu lebih ke umurnya sih. Kalau dia udah 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun, harusnya dia sudah cukup untuk pemijahan. Yang kedua ya keadaannya sih. Kalau terlalu bising biasanya juga mereka nggak mau teman-teman untuk memijah. Nah, ini adalah kondisi ketika kita cek di subuh hari. Alhamdulillah banyak busa di sana dan tercium bau amis. Jadi ini pemijahannya berhasil ya teman-teman. Ini sesuai prediksi kita yang tadi di malam hari sudah melihat mereka kejar-kejaran. Jadi pagi harinya kita juga berekspektasi akan terjadi pemijahan. Alhamdulillah itu sesuai. Kalau dilihat sih ini busanya lebih sedikit daripada pemijahan yang pertama dan bau amisnya juga tidak terlalu menyengat. Semoga sih telurnya masih banyak ya. Jadi banyak yang bisa menetas nanti karena ini terlihat sih lebih sedikit daripada pemijahan yang sebelumnya sih teman-teman. Nah, langkah yang harus kita lakukan ya biarin aja dulu karena ini masih sekitar jam 4-an, setengah 5. Nanti kita angkat indukannya itu sekitar pagi lah ya, jam 6 atau jam 7. Jadi biarkan mereka dulu sampai pemijahannya selesai. Nah, ini adalah kondisi di pagi hari teman-teman sekitar jam 7. Jadi ini kemungkinan sudah selesai tapi mereka masih kejar-kejaran. Nanti kita ambil aja ikannya karena takutnya nanti mereka makan telur-telurnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita persiapan pengangkatan indukan ikan koinya. Ini sudah terlihat ada telur-telur yang menempel di kakabannya. Jadi kita harus segera angkat indukannya dari kolam penetasan ini agar nanti telur-telurnya itu tidak dimakan sama mereka sendiri. Nah, lihat video ini teman-teman, ikan sunkennya itu memakan telurnya sendiri. Jadi benar-benar harus langsung diangkat. Oke, setelah diangkat, langkah selanjutnya adalah kita membersihkan indukannya, indukan betina dan jantannya dengan larutan PK. Kenapa sih harus kita pakai larutan PK? Supaya tidak ada jamur, tidak ada bakteri-bakteri yang mengkontaminasi indukannya, karena kan mereka habis memijah, jadi mungkin banyak bakteri-bakteri yang menempel di badannya. Nah, setelah bersih kita langsung lakukan proses karantina untuk indukan betinanya. Jadi nanti proses karantinanya itu dipisah, indukan betina sendiri dan indukan jantan sendiri. Setelah indukan betinanya selesai di karantina, maksudnya taruh di kolam karantina, sekarang kita bersihkan indukan jantannya dengan PK juga. Jadi ini jangan sampai terlewat teman-teman, supaya nanti bakteri-bakterinya benar-benar tidak tersisa. Habis itu nanti kita tinggal karantina mereka terpisah dari indukan betinanya. Oke, setelah urusan indukan selesai, kita mengurusi kolam pemijahan. Langkah yang pertama adalah menguras air di kolam pemijahan dan mengganti dengan air yang baru. Pengurasannya sekitar 80% lah, supaya airnya jernih dan bersih. Nah, di sini kita menambahkan pompa untuk sirkulasi air. Sebenarnya ini nggak wajib tapi opsional aja, supaya airnya mengalir, oksigennya banyak dan tidak terlalu dingin airnya. Jadi kemungkinan kecil untuk supaya jamur bertumbuh. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah kondisi telur pasca pemijahan. Itu sudah terlihat yang banyak menempel di
kakabannya. Jadi itu telur-telur ikan yang insya Allah sudah dibuahi. Jadi kita tinggal menunggu selama 2-3 hari untuk melihat perkembangannya nanti sampai mereka menetas. Jadi tidak ada treatment khusus dalam menunggu telurnya ini untuk menetas. Jadi kita biarkan saja. Yang penting cek saja untuk suhunya supaya tidak terlalu dingin. Makanya seperti yang kita bilang sebelumnya, kita taruh ada mesin pompa supaya itu airnya mengalir dan suhunya tidak terlalu dingin. Biasanya juga kita bisa pakai heater mungkin, tapi jangan terlalu panas dan usahakan sih terkena matahari. Jadi airnya juga tidak terlalu dingin dan bisa agak panas karena terkena matahari. Teman-teman bisa lihat itu kondisi telurnya, ada yang bening, ada yang putih. Suspek kita sih yang bening itu yang sudah terbuahi, dan yang putih itu yang jadi tidak terkena terbuahi sih. Itu masih suspek sih. Gak terlalu tahu juga ini mana yang terbuahi, mana yang enggak. Ya semoga nanti yang pecah itu yang jadi burayak semakin banyak ya. Nah, ini adalah kondisi telur hari ke-1 pasca pemijahan. Masih belum ada tanda-tanda yang terlihat mereka menetas karena memang belum waktunya untuk menetas. Biasanya sih mungkin nanti malam harinya atau hari keduanya itu akan ada sedikit yang menetas, dan nanti di hari ketiganya baru sebagian besar yang akan menetas. Ini semua lebih banyak yang menempel di kakabannya. Itu banyak banget telur-telurnya teman-teman, jumlahnya sih kita nggak hitung ya. Jadi ya emang banyak banget, jadi semoga ya menetasnya banyak juga sih. Teman-teman juga bisa lihat itu ada telur-telur yang menempel di dasar kolam, dan ada juga yang menempel di itu namanya jaring-jaring yang kita taruh sengaja sih. Jadi itu bentuknya kain supaya bisa menampung telur sih. Tapi ya emang lebih banyak di kakaban ini ijuknya, karena memang itu media yang paling oke buat di kita sekarang ya di sini. Jadi telurnya banyak yang menempel di sini. Di sini juga tidak ada treatment khusus untuk hari pertama. Kita masih menyalakan pompa, masih memberikan aerator yang banyak. Jadi kita hanya menunggu saja nanti keesokan harinya apakah ada yang menetas atau tidak. Nah, ini adalah kondisi telur di hari kedua. Teman-teman bisa melihat ada sedikit yang menetas. Tuh kecil banget. Alhamdulillah udah ada yang menetas dan kelihatan lucu banget sih. Mereka masih bawa makanannya di perutnya itu. Jadi mereka masih renangnya masih agak susah ya teman-teman dilihat. Tapi alhamdulillah masih ada yang menetas di hari kedua. Mungkin ini nggak tahu sih ini prematur atau ini yang jadi jumbo tosa ya. Tapi nggak tahu juga. Semoga nanti teman-teman yang lainnya juga segera menetas. Nah, coba perhatikan pipa-pipanya itu ya teman-teman, pipa putihnya itu ada ikan-ikan kecil banget yang kelihatan cuma itu matanya saja. Itu adalah burayak-burayak koi yang baru banget menetas dan belum bisa berenang. Jadi dia masih ada di pipanya itu, mereka masih belum bisa berenang dan kelihatan banget kecil banget, cuma kelihatan mata 2 gitu teman-teman. Nah, ini hari yang kita tunggu-tunggu. Ini hari ketiga setelah pemijahan, dan teman-teman bisa lihat sudah banyak banget yang menetas. Ini kita seneng banget sih, banyak banget yang menetas. Dan ini hampir semua, tapi masih juga ada beberapa telur yang belum menetas. Tapi udah kelihatan banget itu banyak banget yang berenang-berenang. Senang banget sih. Semoga nanti mereka bisa cepat tumbuh, bisa menjadi besar, dan nanti bisa jadi koi-koi yang show quality.
Oh ya teman-teman, di hari kedua tadi dan di hari ketiga kita sudah mematikan pompanya ya, mesinnya. Soalnya takutnya nanti ada ikan-ikan kecil yang tersedot. Jadi lebih baik kita matikan saja karena kita sudah melihat banyak ikan yang sudah menetas dan takutnya dia mendekati pompa, nanti dia tersedot dan bisa saja mereka mati. Untuk informasi, kita tidak mengganti air lagi di hari kedua dan di hari ketiga. Jadi kita memaksimalkan tadi, di hari pertama sudah ganti sekitar 80% dan di hari pertama juga kita taruh pompanya, jadi untuk menjaga suhunya agar tidak terlalu dingin, jadi kita tidak perlu mengganti airnya lagi. Nah, ini penampakannya teman-teman, itu masih kecil-kecil banget, mungkin serambut lah ya. Itu bisa begitu ya, maksudnya kecil-kecil banget, nanti bisa jadi sekitar ya 40 cm 50 cm teman-teman ikan-ikannya. Jadi inilah perkembangan ikan-ikan koi yang dari kecil-kecil banget bisa sampai gede. Dan biasanya untuk breeder gitu, untuk umur misalkan 15 hari atau bahkan mungkin kurang, tapi biasanya ada yang sebulan gitu, mereka langsung bikin seleksi teman-teman. Jadi mereka akan seleksi bibit-bibitnya, terus yang enggak terseleksi gitu akan diberikan ke ikan predator. Makanya kenapa ikan koi itu mahal, karena banyak tahapan-tahapan seleksi yang harus dilakukan supaya mendapatkan ikan koi yang bagus-bagus. Oke, segitu aja teman-teman video dari kita. Semoga nanti burayak-burayak ini bisa tumbuh besar, tumbuh dengan baik. Nanti kita akan update lagi perkembangannya supaya nanti teman-teman juga bisa melihat bagaimana perkembangan burayak dan bagaimana treatment untuk pemeliharaan burayaknya. Jangan lupa untuk teman-teman bisa share, like, komen, dan subscribe channel kita supaya tidak ketinggalan tentang info-info lainnya, info-info yang menarik tentang ikan koi. Oke, segitu aja dari kita teman-teman. Jika teman-teman punya saran, punya komen, atau mau sekedar bertanya, bisa di komen di video ini. Insya Allah nanti kita akan jawab. Oke, gitu aja ya. Dadah.